Haleluya. Glory. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Dan dengan sukacita yang diberikan bagi kita pada pagi hari ini, amin, waktu yang indah yang diberikan kesempatan Tuhan bagi kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan berfirman, bertindaklah segera, karena ini adalah hari senja. Selagi ada waktu, bertindaklah segera, lakukan yang benar, karena hari kedatanganku sudah dekat. Haleluya. Dan kita bersiap-siap karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Dan kita tahu bahwa hari keberangkatan sudah hampir tiba saatnya. Haleluya. Glory, sebagaimana pesawat yang telah mendarat. Dan kita tahu bahwa roh sudah diberikan Kristus bagi kita untuk mengajari kita dan mengatur setiap langkah dan hidup kita. Haleluya, supaya kita selalu tetap sebagai sebuah bangunan yang kokoh, yang tidak bisa digoncang oleh apapun. Haleluya. Karena semua bangunan kuat dan kokoh karena pondasinya pun sangat kuat. Hal yang sama seperti rohani, dan Tuhan memberikan pondasi yang kuat sehingga bangunan tersebut kokoh di atas pondasi, yaitu tubuhnya sendiri, kita sendiri, dan dia adalah batu karang yang teguh. Haleluya. Dan sampai pada hari kedatangannya, kita sudah ditentukan dan sudah dimeteraikan sebagai anak-anak Kristus Dia kejam. Haleluya. Jadi sudah tiba saatnya akan terbang segera. Seperti Raja Wali melampaui, dan tidak bisa burung manapun untuk menyamai. Karena Tuhan sudah tentukan kepada burung Raja Wali untuk siap terbang. Dan angin badai yang begitu kencang untuk semakin membuat dia semakin naik tinggi. Sebuah tantangan yang penuh, rintangan yang penuh. Tetapi itulah standar bagi dia untuk semakin membuat dia semakin naik tinggi. Mempelai wanita, begitu banyak tantangan, rintangan, masalah dari dunia ini. Tapi kita tahu bahwa itu adalah sebuah alat untuk membuat standar kita semakin naik tinggi dan semakin kuat untuk melampaui semuanya itu. Karena kita tahu bahwa Raja kita yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah mengalami semuanya itu dan sudah merasakan semuanya itu, sebagaimana dia dilambangkan sebagai bunga bakung. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa dia memancarkan hidupnya, bunga yang indah, dan sehingga lebah-lebah pun datang untuk menikmati madunya, manisan tersebut yang ada di dalam bunga bakung tersebut. Sehingga setelah dia bertumbuh dengan mekar dan indah. Hal yang sama juga kepada kita di akhir zaman ini. Kita menikmati kasih Yesus Kristus sehingga Dia membebaskan anak-anak dan memberikan jalan bagi keselamatan. Di akhir zaman bagi kita, bagi setiap orang yang takut akan Dia. Dan kita tahu bahwa jalan yang paling indah adalah jalan keselamatan. Kalau jalan mau melalui kematian, mereka akan binasa. Karena kita tahu bahwa setiap orang yang mati secara fisik, secara jasmani, dikatakan di dalam Alkitab itu adalah tidur sementara waktu. Haleluya. Jadi Tuhan akan mengubahkan hal yang sama, dan mereka pun akan dibangkitkan dan diubahkan menjadi memiliki tubuh teopani. Dan orang yang masih hidup sesuai dengan 1 Tesalonika 4 diubahkan juga, berarti hal yang sama.
Haleluya. Karena Tuhan menyediakan tubuh kemuliaan bagi setiap orang percaya. Haleluya. Betapa indahnya, betapa baiknya rencana dan programnya Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya dan taat akan Dia. Tetapi ketika orang yang sedang menjauh daripada jalannya dan tidak mau datang melalui pintu, dan mereka akan masuk ke dalam pintu, yaitu pintu neraka. Siapa yang menyediakan? Dan Tuhan akan menghakimi karena Dia seorang hakim. Dan Dia akan menghakimi di setiap zaman, dari zaman Efesus sampai zaman Laodikia, bagi setiap orang yang tidak mau masuk melalui pintu. Di sanalah terdapat gertakan gigi, ratapan dan tangisan yang paling menyedihkan. Haleluya. Dan diberkatilah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Karena itu adalah keselamatan dan kehidupan bagi setiap jiwa yang percaya. Itulah sebabnya Tuhan selalu mengutus. Karena Kristus tidak mau menghakimi siapapun, ya, terlebih dahulu. Kalau terlebih dahulu memberikan sebuah jalan bagi mereka. Itulah ketujuh bintang tersebut, ketujuh utusan tersebut bagi setiap zaman gereja. Untuk supaya mereka selamat dan keluar daripada sistem buatan manusia. Karena buatan manusia bukanlah kehendak dia sendiri. Haleluya. Kita melihat bagaimana Samuel dan rakyat itu menginginkan seorang raja. Dan mereka tidak mau lagi menerima Samuel sebagai raja. Sehingga apa yang dikatakan Allah kepada Samuel? Haleluya. Apa yang dikatakan Allah? Bahwa rakyat itu, ya, bukan meninggalkan Samuel, tetapi meninggalkan Tuhan sendiri. Sehingga mereka memilih raja, yaitu Saul. Itulah keinginan mereka. Sehingga mereka pun mati di dalam pertempuran, di dalam perang. Haleluya. Itulah keinginan manusia. Jadi kalau berperang di setiap zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia, mereka adalah, ya, laskar-laskar Kristus pemenang di setiap zaman. Tetapi kalau menghindar daripada utusan tersebut, sebagaimana utusan yang pertama yang diberikan Tuhan sebagai utusan, yaitu seperti Nabi Musa, dan juga seperti Nabi Nuh, dan juga seperti Nabi yang lain, membuat sebuah petunjuk jalan bagi bangsa tersebut untuk supaya mereka tidak masuk ke dalam maut atau ke dalam jeratan iblis. Tetapi Tuhan memberikan sebuah jalan bagi keselamatan setiap orang yang mau mengikuti jalan Allah sendiri. Haleluya. Jadi menyimpang daripada jalan Kristus, mereka menuju kepada kematian. Dan seperti itulah di ketujuh zaman gereja. Dan kita sudah membahas tentang zaman gereja Efesus. Dan minggu kemarin kita sudah sampai ke gereja Smyrna. Dan kita lanjutkan membahas tentang gereja Smyrna. Haleluya. Kita buka kitab kita dari Haleluya. Dan kita baca kembali dulu di, ya, dari Wahyu 2. Kita kembali membacanya dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna,
Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Dan kita lihat di sini apa yang dikatakan di ayat 9. Aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Silakan duduk. Aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Haleluya. Jadi kita melihat, ya, jadi kita melihat dia berjalan ke kian kemari di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah ketujuh zaman gereja tersebut. Ya, seperti seorang ayah dia sedang memandang ke bawah kepada keluarganya. Jadi dia adalah kepala dari seisi rumahnya. Jadi dia adalah sang penyedia. Dia adalah sang pelindung, namun dia memandang kemiskinan mereka. Haleluya. Memandang kemiskinan mereka. Jadi hanya seorang ayah yang mengerti dan tahu bagaimana tentang kebutuhan anak-anaknya. Dan seperti itulah Yesus Kristus untuk membutuhkan, ya, apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya sendiri. Karena dia adalah sang penyedia, sang pemberi. Sebelum pun meminta anak-anaknya, dan Kristus sudah memikirkan dahulu dan sudah menyediakan terlebih dahulu makanan bagi mereka. Haleluya. Haleluya. Jadi, ya, sungguh orang percaya yang belum terlatih akan tersandung dengan hal ini. Jadi bagaimana mungkin Allah tahan melihat miliknya pada saat dia membutuhkan dan tidak menghentikan saja semuanya. Hanya diam saja dan tidak mencurahkan segala materi ke atas mereka. Jadi sinilah lagi di mana kita harus mempercaya kepada kasih itu, ya, kebaikan dan hikmat Allah. Jadi hal ini diperlukan juga, ya, kita tahu dia menasehati. Jangan engkau cemas, ya, tentang hari esok. Apa yang kamu makan, apa yang akan kamu pakai, Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Amen. Dia yang beri pakaian kepada bunga bakung dan yang memberi makanan kepada burung pipit. Betapa lebihnya engkau. Amen. Haleluya. Hal-hal jasmani bukanlah, ya, kebutuhan dasar yang sesungguhnya dari hidup kita. Sebab hidup manusia bukan terdiri dari hal-hal yang dia miliki, tetapi cari dahulu kerajaan Allah.
dan kebenarannya, maka semua kebutuhan materi akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Jadi umat Allah bukanlah orang-orang yang selalu berpikir pada hal materi. Mereka selalu berpikir Kristus. Mereka tidak mencari harta yang di bawah, melainkan mencari harta yang di atas. Itu adalah mutlak benar. Mayoritas orang-orang Kristen bukanlah orang-orang kaya. Tepatnya mereka berada di sisi orang yang miskin. Demikianlah itu di zamannya Yesus. Begitu juga di zamannya Paulus. Dan itu pun seharusnya nyata di zaman sekarang ini. Haleluya. Tetapi itu tidak terlalu nyata di zaman ini, adalah zaman Laodikia. Inilah zaman Laodikia, akhir zaman dan ketujuh zaman gereja. Adalah salah satu dari zaman kekayaan yang sangat banyak, di mana seringkali persyaratan kehormatan, persyaratan kerohanian diukur dengan melimpah harta. Benda duniawi. Kita lihat, kalau sudah kaya, kalau sudah mempunyai pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, itulah standar bagi orang-orang yang di mana mereka mengatakan bagi orang-orang yang percaya. Padahal bukan demikian. Ukurannya adalah harta di sorga. Kumpulkanlah hartamu di sorga, itulah yang bertahan, yang dapat bertahan kekal. Haleluya. Tetapi apakah orang-orang kaya semuanya akan binasa? Tuhan juga memakai orang-orang yang kaya. Karena rasul-rasul dan juga daripada murid Yesus Kristus dan juga daripada orang-orang nabi di zaman dulu adalah sebagian daripada orang kaya. Karena Tuhan sudah menentukan mereka. Haleluya. Telah mereka dipilih dan ditentukan untuk pengikut Kristus dan pengikut Allah. Mereka memikirkan hal-hal yang di surga. Haleluya. Jadi betapa kayanya gereja itu di dalam hal harta benda. Tetapi betapa miskin di dalam roh. Diberkatilah hati, hai engkau yang miskin, sebab bagimulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah tentang makan, bukan tentang makanan dan minuman. Bukanlah hal-hal materi, bukan hal-hal materi. Itu adalah di dalam kita. Seorang yang kaya adalah yang kaya di dalam Allah, bukan dalam hal-hal keduniawian. Haleluya. Jadi seruan roh itu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu kebutuhanmu. Kamu tidak mempunyai apa-apa untuk dibanggakan. Apa yang kamu miliki telah diambil daripadamu. Dengan seorang hati engkau menyerahkan milikmu untuk diganti dengan yang kekal. Engkau ditawarkan, engkau dihina, engkau tidak mempunyai harta benda yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Namun engkau kaya.
dari semuanya itu. Haleluya. Jadi, ya, keamananmu tertolak di dalam Dia yang adalah perisaimu, dan memberikan upah yang besar. Kerajaanmu belum datang, tetapi itu akan datang dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Haleluya. Jadi aku memperhatikan, ya, memperhatikan pencobaan-pencobaan dan kemalanganmu. Aku tahu betapa sukanya untuk dijalani, tetapi aku akan mengingat semuanya ini ketika aku datang kembali untuk mengklaim engkau sebagai milikku. Dan kemudian aku akan memberimu upah. Haleluya. Jadi ini sama sekali bukan untuk menentang orang-orang kaya. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Karena Allah dapat menyelamatkan orang kaya sebagaimana dari anak-anak Allah adalah orang-orang yang kaya. Tetapi uang bisa menjadi suatu jerat. Bukan hanya bagi mereka yang memilikinya, tetapi juga bagi orang-orang yang tidak memilikinya. Karena dulu di zaman yang pertama itu, Yakobus ya berteriak kepada mereka yang mengandalkan orang-orang kaya. Milikilah iman Tuhan, kata Yesus Kristus, dengan tidak memandang muka. Jadi orang-orang miskin yang ada di sana, ya, itu berusaha untuk mengambil muka orang-orang kaya. Supaya apa? Supaya mendapatkan bantuan dan bukannya percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dia berkata, jangan lakukan itu, kata Yakobus. Jangan lakukan itu. Uang bukanlah segalanya. Uang bukanlah jawaban. Haleluya. Jadi zaman ini uang juga bukan ya merupakan jawaban bagi manusia. Jadi kita memiliki kekayaan yang lebih daripada yang pernah kita miliki. Namun yang kurang diterapkan secara rohani. Bukanlah dengan uang Allah bekerja dan bergerak oleh rohnya. Ya. Dan gerakan roh itu hanya dapat kepada sebuah kehidupan yang ya diandalkan, diabdikan kepada firman. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang berarti uang adalah segala-galanya. Bukan berarti lagi firman. Dan kita lihat di Wahyu 29 itu, Wahyu 9 2b, sinagog setan. Aku tahu hujat mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak. Demikian sebaliknya mereka adalah sinagog setan. Jadi ini adalah sebuah ayat yang akan menghasilkan pemikiran yang sungguh. Bukan hanya karena ini adalah yang paling aneh di dalam muatannya, tetapi juga ini ya sesungguhnya diulang di dalam sebuah zaman yang akan berakhir 1000 tahun kemudian. Haleluya. Aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Wahyu 29. Aku tahu ya pekerjaan-pekerjaanmu dan kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan aku tahu hujat mereka. Bagi orang-orang percaya di zaman tersebut,
ya, yang menyebut diri mereka adalah orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka sinagog setan. Sebaliknya adalah mereka sinagog setan. Haleluya. Jadi kita melihat, ya, kita melihat untuk permulaan kata itu, orang-orang Yahudi bukan menggambarkan keagamaan orang-orang Yahudi. Itu hanya menunjuk kepada orang-orang Yudea dan mempunyai arti yang sama. Seperti kalau kita melihat, ya, contohnya dilahirkan sebagai orang Irlandia, contoh, ya, atau orang Yunani, contoh. Jadi orang-orang ini berkata bahwa mereka adalah benar-benar orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang asli oleh kelahiran, mereka adalah pendusta. Mereka bukanlah orang-orang Yahudi dan kelahirannya, dan mereka bukan orang-orang Yahudi oleh agama. Kalau semua ini benar, lalu siapakah mereka? Jadi mereka adalah orang-orang tertipu yang sudah merupakan bagian dari gereja itu. Mereka adalah anggota-anggota pokok yang palsu. Haleluya. Jadi mereka bukan gereja yang benar, melainkan gereja yang palsu. Karena Allah berkata, mereka adalah jemaat sinagog setan. Haleluya. Jadi kata sinagog bukanlah kata yang sama yang kita pakai untuk gereja. Jadi di dalam Alkitab, gereja artinya orang-orang yang dikeluarkan atau orang-orang yang dipanggil. Haleluya. Karena itu tuh ada tertulis di Mazmur. Pemazmur berbicara mengenai orang-orang pilihan. Diberkatilah orang yang engkau pilih dan engkau suruh untuk mendekat kepada engkau. Kiranya dia tinggal di dalam pelataranmu. Haleluya. Kita lihat di Mazmur 65 ayat 4. Tetapi arti dari sinagog adalah berhimpun atau berkumpul. Hal ini bisa berarti baik atau jahat. Tapi dalam kasus ini hal itu mengartikan yang jahat, sebab mereka yang berkumpul ini bukanlah berasal dari Allah, melainkan berkumpul oleh kehendak mereka sendiri. Jadi Yesaya berkata tentang mereka, haleluya, sesungguhnya mereka akan benar-benar berkumpul bersama-sama, tetapi bukanlah oleh aku, kata Allah. Barang siapa yang berkumpul menentang engkau, dia akan jatuh rebah, sebab engkau, haleluya. Dan Yesaya 54 ayat 15 menyatakannya. Karena engkau, ya, karena mereka ini berkumpul untuk menentang pokok yang benar, suatu hari nanti Allah akan berurusan dengan mereka di dalam penghancuran. Yesaya 54 ayat 15. Haleluya. Dan kita sudah tahu betapa berlangsungnya di zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ketika orang-orang kudusnya Allah, orang percaya berkumpul bersama-sama oleh pimpinan Roh Kudus dan perintah Tuhan Yesus Kristus, mereka seirama, seiring, ya, untuk melakukan firman pada zaman mereka masing-masing.
Tetapi datanglah orang-orang yang menghindar daripada ajaran dan dari pesan tersebut. Mereka mengumpulkan diri, mereka sengaja menghindari atas firman pada zaman tersebut. Mereka lah sinagog setan. Haleluya. Mereka berhimpun, mereka berkumpul, dan mereka bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri, bukan dari Roh Kudus atau dari pesan firman Tuhan Kristus di setiap zaman. Haleluya. Sehingga mereka mengorganisasikan dan membuat domba-domba dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit sehingga diperbolehkanlah semua pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari dunia. Haleluya. Jadi kita melihat atau mendapati orang-orang yang bercampur di dalam kerangka gereja dan menyebut diri mereka orang-orang Yahudi. Alasannya adalah, kita lihat, karena mereka adalah para pendusta. Mereka dapat mengklaim apa saja yang mereka mau. Mereka bisa berkata apa saja yang mereka inginkan, seolah-olah itu adalah suatu fakta, dan kemudian berpegang kepadanya. Dan dalam kuasa ini mereka bisa saja berbohong dengan sebuah ide yang kuat di dalam pikiran mereka. Haleluya. Jadi apakah bukan demikian bahwa gereja mula-mula hampir secara keseluruhan terdiri dari orang-orang Yahudi, menjadikan mereka anggota-anggota dari tubuhnya yang mula-mula. Ke-12 rasul adalah orang-orang Yahudi, dan rasul-rasul yang berikutnya adalah orang-orang Yahudi juga, atau yang sudah pindah agama. Demikianlah karena orang-orang ini bersumpah bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi, maka itu akan memberikan kepada mereka keunggulan dan sebuah klaim atas keaslian mereka. Mengucapkan dusta, berpegang kepadanya, tidak peduli kepada fakta atau sejarah, mengucapkannya, dan terus mengucapkannya kepada orang-orang, dan segera saja orang-orang akan menerimanya karena mereka sudah tertarik untuk melihat ajaran dan tersebut. Oleh karena kepintaran mereka, keberhasilan mereka, kekayaan mereka, seolah-olah mereka lah yang paling benar pada zaman tersebut. Haleluya. Karena orang-orang yang benar yang sudah dipilih Kristus di zaman dulu sampai akhir zaman ini tidak diakui. Haleluya. Dan tidak memiliki kekuatan secara fisik, secara jasmani. Haleluya. Karena memang harus demikian. Karena demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita melihat itu, bukanlah itu sebuah roh yang sama yang terdapat di gereja di zaman ini. Zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini? Adalah zaman Laodikia, jemaat yang ketujuh, gereja yang ketujuh. Haleluya. Jadi ada sebuah kelompok yang mengklaim bahwa mereka adalah orang yang mula-mula, dan yang benar, bahwa keselamatan hanya terdapat pada dirinya. Haleluya. Jadi bukanlah mereka mengklaim bahwa mereka memiliki kunci-kunci kerajaan itu yang sudah mereka terima dari Petrus. Bukanlah mereka mengklaim bahwa Petrus adalah paus mereka yang pertama dan bahwa dia tinggal di Roma. Padahal mutlak tidak ada fakta sejarah untuk hal tersebut.
Dan bahkan sebagian besar berikutnya, pengikutnya ya, yang berpendidikan dan yang tahu justru percaya kepada dustanya. Betul-betul sinagog setan. Dan kalau setan adalah bapaknya dan dia adalah bapa dari segala dusta, maka tidaklah aneh kalau orang-orang yang ada di sinagognya adalah pendusta juga. Haleluya. Jadi kita mempertimbangkan ya tentang kata hujat itu. Sinagog setan tidak sedang menghujat Allah dalam hal ini. Walaupun ya tanpa diucapkan pun itu sudah menghujat. Tetapi mereka sedang menghujat gereja yang benar. Seperti Kain ya, menganiaya dan membunuh Habel oleh karena dia. Kain berasal dari si jahat dan seperti para pengikut agama Yahudi yang formal. Ya. Dan mati. Yesus berkata bahwa mereka berasal dari bapa mereka, iblis. Jadi berusaha membinasakan orang-orang Kristen dalam beberapa ya tahun yang pertama, dari zaman yang pertama. Jadi sekarang kelompok yang sama ya, pokok yang palsu, bahkan berusaha dengan lebih kuat lagi untuk menghancurkan orang-orang percaya sejati. Di zaman yang kedua, zaman Irenaeus, zaman Smyrna. Karena Irenaeuslah pemimpin pembawa pesan di zaman Smyrna. Haleluya. Dia adalah utusan, dia adalah bintang tersebut. Jadi roh antikris sedang bertumbuh. Jadi kelompok itu yang memasukkan caranya dengan sangat perlahan-lahan ke dalam gereja. Melalui perbuatan-perbuatannya. Ajaran Nikolaus. Jadi tidak takut lagi dibongkar. Tetapi dengan terang-terang diorganisasikan di dalam sebuah kelompok perhimpunan sendiri. Dan menentang gereja dalam pertentangan yang terbuka. Haleluya. Dan kita melihat di YouTube di zaman ini. Antara gereja yang lain kepada gereja yang lain sama membenarkan dirinya masing-masing. Antara gereja yang lain dan gereja yang lain tidak bisa membenarkan dirinya masing-masing. Hanya satu yang bisa membenarkan gereja, yaitu melalui firman Tuhan. Ada tertulis, amin. Tidak ada tertulis. Haleluya. Dan bisakah dibacakan dan diajarkan? Bisa. Kalau tidak ada tindakan, sama sekali itu tidak akan berguna. Haleluya. Yang pertama adalah terima dulu utusan di zamanmu. Zaman Efesus, terima dulu Paulus. Zaman Smyrna, terima dulu Irenaeus. Zaman Pergamus, terima dulu Martin. Zaman Tiatira, terima dulu Kolumba. Zaman Sardis, terima dulu Martin Luther. Zaman Philadelphia, terima dulu John Wesley. Zaman Laodikia, malaikat yang ketujuh. Semua dunia gempar oleh tampilnya seorang nabi yang bisa membangkitkan orang mati dan disertai oleh tiang awan supernatural dan tiang api. Haleluya. Mengetahui apa artinya materai ketujuh zaman gereja, ketujuh cawan, ketujuh sangkakala. Semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu komplit dia mengerti. Haleluya. Karena roh yang selalu mengajar dia dan berbicara kepadanya. Haleluya. Karena ketiga tarikat tersebut dilakukan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Dia bisa membaca isi hati manusia, membaca pikiran manusia, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberikan firman, melayani orang-orang melalui firman pada zaman.
Haleluya. Ujilah dia dengan firman. Wahyu 22, 18-19. Jangan menambah dan jangan mengurang. Haleluya. Dan Galatia 8 ayat 1 berkata, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga, Rasul Paulus mengatakan demikian, untuk supaya takut menambah dan mengurang. Kenalilah pohon dari buahnya. Tetapi orang menjauh daripadanya. Tiang api yang datang kepada utusan malaikat yang ketujuh, tiang api yang sama yang datang kepada Rasul Paulus yang berbicara berjumpa di Damsyik dan juga kepada Nabi Musa. Haleluya. Tetapi juga orang tidak percaya. Untuk supaya mereka bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Apakah itu yang namanya takut akan Tuhan atau menjauh daripada Tuhan? Haleluya. Jadi kita tahu bahwa sebuah gereja antikris yang diorganisasikan dari pembuktian sejarah. Jadi gereja yang pertama didirikan di Roma. Jadi kita mau melihat sejarah dan kita menelusuri sejarah. Dan di zaman Pergamus sudah memalingkan kebenaran Allah menjadi dusta. Dengan memperkenalkan sebuah kepercayaan kekafiran dengan nama-nama Kristen. Dan artinya pada zaman yang kedua, yang kedua ini ia sudah sangat kafir. Meskipun mengklaim merupakan gereja yang benar, sehingga Polikarpus dengan usianya yang sudah lanjut datang dari jarak 1.500 mil jauhnya untuk memohon supaya mereka kembali. Mereka tidak mau melakukannya. Mereka mempunyai sebuah hierarki yang kuat dan sebuah organisasi yang kuat dan sepenuhnya menjauh dari firman. Haleluya. Jadi kemudian ini adalah sinagognya setan. Penuh dengan hujat, di mana sebuah merupakan benih-benih ajaran Nikolaus. Dan tidak lama lagi menjadi tahta atau kekuatan agama satanik. Dan ini tepat sekali sebab Wahyu 2 ayat 9 tidak mengatakan bahwa orang-orang ini adalah dari sinagognya setan, tetapi dikatakan bahwa mereka adalah sinagognya setan. Lain berasal, lain sinagognya setan. Haleluya. Jadi kita melihat seperti halnya gereja mula-mula dimulai di bawah pelayanan yang murni dari Roh Kudus dengan tanda-tanda keajaiban-keajaiban dan manifestasi seperti bernubuat, berbahasa lidah, dan penafsiran bahasa lidah, hikmat, pengetahuan dan kesembuhan. Demikianlah hari-harinya Israel ketika mereka meninggalkan Mesir. Mereka berada di bawah kepemimpinan Roh Allah, yang memanifestasikan karunia-karunia. Allah adalah pemimpin bangsa itu. Sebenarnya dia adalah raja mereka. Dia adalah seorang bapa mereka. Dia mengasuh Israel seperti seorang suami, mengurus keluarganya. Dia memberi makan mereka, berperang bagi mereka, melecehkan bagi kesukaran mereka, dan menjawab masalah-masalah mereka. Jadi dia benar-benar menyibukkan dirinya untuk mereka. Mereka adalah satu-satunya bangsa di mana
Dia adalah benar-benar Allah. Tetapi pada suatu hari mereka mulai memandang ke sekeliling mereka. Dan mereka melihat bangsa Palestina dan bangsa-bangsa yang lain dengan raja-raja mereka. Itu menarik mata mereka dan mereka memutuskan bahwa mereka seharusnya memanusiakan kepemimpinan mereka. Memanusiakan kepemimpinan dari Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka sudah mendahului dia. Setan mengetahui rencana Allah ini, sehingga dia menempatkan itu ke dalam hati bangsa itu untuk mendahului Allah. Haleluya. Kita lihat. Sewaktu mereka menghadap Samuel dan meminta seorang raja, ya, Samuel begitu dicemaskan sehingga jantungnya hampir berhenti. Allah sudah memimpin umatnya melalui nabi yang diabdikan, yang dibuktikan oleh Alkitab, dan dia merasa bahwa dirinya sudah ditolak. Dia mengumpulkan bangsa itu dan memohon supaya mereka tidak berpaling dari Allah yang sudah menuntun mereka seperti anak-anak, ya, dan memakmurkan mereka dan memberkati mereka. Namun mereka berkeras hati. Mereka berkata kepada Samuel, engkau memang tidak pernah salah dalam memimpin kami. Engkau tidak jujur dalam urusan keuanganmu. Engkau sudah melakukan yang terbaik untuk menjaga kami, ya. Tetapi sejalan dengan firman Tuhan, kami menghargai mujizat-mujizat, hikmat, ya, pemeliharaan dan perlindungan Allah. Kami percaya itu. Kami suka itu, dan lebih jauh lagi kami, ya, tidak ingin tanpa semuanya itu. Kami hanya ingin memiliki seorang raja untuk memimpin kami di peperangan. Jadi kita lihat, tentu saja kalau kami maju berperang, kami akan tetap bermaksud untuk memakai imam-imam supaya berjalan di depan kami dengan Yahudi mengikuti, dan kami akan, ya, meniup sangkakala dan bersorak dan bernyanyi. Kami tidak bermaksud untuk menghentikan semua itu. Tetapi kami ingin seorang raja yang berasal dari antara kami untuk memimpin kami. Kita bayangkan permintaan mereka. Apa yang dikatakan Allah kepada Samuel? Lihat, mereka bukan menolak engkau, tetapi mereka menolak aku, supaya tidak memerintahkan atas mereka. Kita bayangkan. Haleluya. Sosokan mereka, sosok pintar mereka. Kami selalu memakai imam, dan kami mengikut dari belakang. Kami menyembah Allah dan lain sebagainya. Allah tidak membuat keputusan kepada Samuel pada waktu itu, dan tidak pernah berkata demikian kepada Samuel. Jadi manusia mencoba untuk mengajari utusan pada zaman tersebut karena kehendak mereka sendiri dan keinginan mereka. Haleluya. Jadi kita lihat sungguh tragis hal itu, kan? Sedikit saja mereka menyadari bahwa mereka, ya, meminta Allah untuk memperbolehkan mereka menjadi sama seperti dunia. Maka mereka menolak dia. Karena Allah telah menetapkan bahwa umatnya harus bertindak yang berbeda dengan dunia. Jadi mereka bukan berasal dari dunia, dan mereka tidak serupa dengan dunia, dan mereka tidak bertindak yang sama dengan dunia. Mereka disalibkan bagi dunia, dan dunia disalibkan bagi mereka. Haleluya. Dan kita baca dulu di 2 Korintus
Kita baca dulu 2 Korintus. 2 Korintus 17:18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anak perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi kita lihat satu perbedaan antara Israel dan bangsa-bangsa yang lain adalah menempatkan Allah di sisi yang lain, maka Israel menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan kita lihat ketika Samson memotong rambutnya, maka dia sama seperti manusia yang lain. Mengesampingkan ya kepemimpinan Roh Kudus, maka gereja tidak lain hanyalah dunia. Ya, dengan nama Allah mereka padanya. Dunia dan gereja semuanya berasal dari adonan yang sama. Sama seperti Yakub dan Esau berasal dari orang tua yang sama. Tetapi Roh Allah membuat perbedaan. Kita lihat. Roh Allah membuat perbedaan. Jadi tidak soal apakah seorang manusia menyebut diri mereka sendiri seorang Kristen, ya? Karena siapapun dapat berkata begitu. Jadi intinya adalah apakah seseorang memiliki Roh Allah atau tidak di dalam dirinya sendiri. Karena tanpa Roh, ya, adalah orang yang ditolak. Artinya dia bukanlah milik Allah. Dia bukanlah milik Kristus. Dan ketika kelompok yang berpusat kepada setan itu terbentuk, ya, ia mulai dibenci dan memerangi orang-orang percaya sejati. Dan bersikeras bahwa mereka orang-orang asing. Haleluya. Adalah gerejanya Allah. Jadi kita perhatikan bagaimana organisasi menimbulkan kebencian. Ia menghancurkan persekutuan. Ia membuat kepahitan. Itulah arti kata mur. Seperti yang terangkan minggu kemarin. Inilah yang sepenuhnya ada di Smyrna, yaitu kepahitan. Akar kepahitan mencemarkan banyak orang. Sehingga pencemaran demi pencemaran semakin banyak yang masuk. Setiap zaman akan merasakan goresannya. Jadi gereja Smyrna, ya, sudah hanyut menjauh dari yang mula-mula. Ia sudah menjadi sebuah persilangan. Ia sudah menyilangkan dirinya dengan orang yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Hawa. Di sanalah terjadi pertama penyilangan antara yang gelap dan terang. Haleluya. Hawa menerima perkataan daripada Allah. Dia memegang itu. Dan dia memasukkan dalam hati pikirannya, ke dalam palungannya. Dan dia juga menerima perkataan daripada si iblis. Dan mencampurkannya sehingga menimbulkan kematian. Haleluya. Jadi kita lihat, ya, apa yang terjadi, betapa perbedaannya, ya, dan juga dengan dengan Set, dia membenci Allah dan tidak mau menaati firman dan menganiaya dan membunuh orang yang benar. Dia menempatkan dirinya di atas firman. Itulah diri Set. Dan kita lihat diri Kain. Siapakah pengganti Abel? Adalah Set.
Jadi gereja itu juga sudah menjauh dari dirinya yang mula-mula. Ia adalah sebuah persilangan. Jadi begitulah gereja. Gereja ya nominal itu adalah sebuah persilangan. Saya adalah ini, saya adalah ini, saya adalah ini. Tidak ada yang seperti itu. Haleluya. Orang Kristen adalah orang Kristen, penerima pesan di setiap zaman. Dan kata zaman di sini adalah zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira. Haleluya. Mereka menerima pesan di setiap zaman masing-masing. Haleluya. Jadi tidak ada istilah kami gereja ini, kami gereja ini. Ujilah dia dengan firman. Kalau selaras dan sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu adalah pokok yang benar. Gereja yang benar. Haleluya. Jadi lantas ketika gereja sudah menjadi persilangan, ya, menjadi gereja persilangan, apakah ia akan menghasilkan orang-orang Kristen yang murni? Jadi tidak bisa kehidupan atau benih yang membawa orang-orang Kristen untuk lahir tidak terdapat di dalam diri mereka. Yang sejenis menghasilkan yang sejenis, atau gereja yang menghasilkan gereja yang. Dan kita lihat ketika persilangan yang terjadi yang yang mendunia antara kuda dan keledai, kalau nggak salah ya, dan menghasilkan Baal dan menghasilkan Bagal. Haleluya. Jadi Bagal ini tidak bisa menentukan siapakah sebenarnya dirinya sendiri. Hal yang sama juga orang Kristen, kalau dia percaya kepada Kristus dan mau menaati firman-Nya, ya, dia akan bisa menentukan siapa dirinya. Tetapi kalau dia menerima firman dan dia mau mendengarkan firman tanpa ada tindakan, lalu dia menerima ajaran daripada penyembahan berhala, maka dia tidak akan bisa menentukan dirinya siapa. Apakah dia pengikut Kristus? Apakah dia penyembah Allah? Atau penyembah Baal? Penyembah setan? Tidak bisa ditentukan. Dan tentunya setan akan berkata, kau tidak milikku. Setan pun benci melihat persilangan. Kenapa benci? Karena setan tidak suka melihat manusia menyembah Allah. Allah pun demikian juga. Allah tidak mau dan tidak suka melihat manusia sedang menyembah setan. Allah ingin hanya menyembah dirinya sendiri. Haleluya. Jadi campurkan keduanya, maka kita mendapatkan satu kemandulan, keagamaan yang kaku. Ia tidak memiliki benih kehidupan, ia mati. Ia dapat berbicara tentang kebenaran, namun ia tidak dapat menghasilkannya. Ia tidak memiliki Allah, ya, di tengah-tengah dirinya. Namun ia berkumpul bersama dan berbicara tentang Allah. Tetapi seluruhnya secara sistematis menyangkal kuasa mereka. Ya, menyangkal kuasa. Jadi mereka akan menyangkal firman di dalam nama Tuhan itu. Dan tidak pernah ada pengharapan apapun bagi mereka. Haleluya.
Jadi apakah manusia menyadari bahwa tidak ada keagamaan yang diorganisasikan yang pernah mengalami sebuah kebangunan rohani? Tidak pernah ada. Sekali mereka diorganisasikan, mereka mati. Mereka tidak pernah bisa kembali. Haleluya. Kenapa? Karena ada di dalam pelambang. Dan di Keluaran 13, ya, di Keluaran 13 ayat 13 kita baca dulu. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Dan jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Kita lihat itu. Haruslah kau tebus. Jadi kita lihat keledai bisa ditebus. Setiap orang berdosa yang malang dapat ditebus oleh korban darah Yesus Kristus. Atau dengan menolak Kristus, maka dirinya ditolak. Tetapi kita tidak menebus. Tidak menebus, contohnya bagal. Jadi tidak ada penebusan bagi dia. Tidak ada darah bagi dia. Tidak bisa ada karena bagal menerima perlindungan di dalam gereja. Ya, sedangkan keledai menerima perlindungan di dalam darah. Jadi bagal tidak mempunyai benih di dalam dirinya sehingga dia dapat dihidupkan. Tetapi keledai memiliki benih. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi kalau gereja sudah diorganisasikan oleh manusia tanpa ada perintah Allah, karena Allah tidak mau mengorganisasikan siapapun. Orang percaya yang sejati adalah orang Kristen yang taat kepada firman dan takut akan jalan Tuhan, karena mereka mau melakukan dan mewarisi apa yang diwariskan Allah kepada mereka. Jadi mereka benar-benar takut untuk menjaga firman tersebut. Sebagai sebuah barang yang sudah diwariskan, contoh orang tuanya kepada anaknya, itu akan dijaga dan benar-benar itu menjadi miliknya. Kalau itu berharga bagi dirinya, maka itu akan dirawat dengan bagus. Kalau tidak berharga, maka itu akan cepat dibuang. Dan tidak tahu bahwa itu adalah hasil daripada pekerjaan dan keringat seorang ayah. Seorang Kristus, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa yang sedang menderita di kayu salib, mengorbankan dirinya, menghapus dosa manusia. Kalau manusia tidak membayangkan itu dan tidak menghargai semuanya itu, jangan dicoba untuk menyebut bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Bukan mudah untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun manusia yang di muka bumi, baik malaikat, tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan Kristus, karena dia adalah Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Haleluya. Tetapi bagi manusia sekarang, dari zaman Efesus sudah mulai ada kegelapan, sampai zaman Laodikia sudah hampir padam, hampir tidak ada lagi terang, sehingga manusia lupa akan penderitaan Kristus. Seolah-olah Kristus menderita oleh karena diri sendiri, padahal hanya untuk manusia. Tetapi manusia tidak menghargai penderitaan Kristus tersebut. Barang siapa percaya kepada aku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Arti percaya adalah, ada jawabnya, Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Itulah jawabannya. Jangan kamu berkata bahwa kamu mengenal aku. Tandanya kamu mengenal aku, lakukanlah perintahku. Jika kamu berkata bahwa kamu mengenal aku, padahal kamu tidak menuruti perintah-perintahku, kamu adalah seorang pendusta dan dalam kamu tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, berarti dia adalah seorang pendusta.
Kalau seorang pendusta bagaimana? Tidak akan bisa mewarisi kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Glory, terpuji nama Tuhan. Sampai di sini tanpa pesan kita. Haleluya. Dan biasa terangkan minggu depan sedikit lagi untuk supaya mendetail dan supaya mengerti sampai zaman Smyrna, dan minggu depan kita akan bahas tentang firman yang lain. Puji nama Tuhan, sampai di sini pembacaan kita mengenai tentang firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.